Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang Avalokitesvara. Perlu kita ketahui bersama bahwa Avalokitesvara atau Kuan Yin Posat Mahosat sudah sangat dikenal luas di kalangan umat Buddha. Bahkan bukan saja umat Buddha, namun juga para simpatisan dan juga masyarakat umum mengetahui, bisa menyaksikan dan melihat secara langsung di beberapa tempat ibadah agama Buddha maupun di kelenteng altar-altar Kuan Yin Posat Mahosat ini. Banyaknya altar-altar Kuan Yin Posat Mahosat atau Avalokitesvara ini membuktikan bahwa ketokohan atau popularitas Kuan Yin Posat Mahosat sangat luas dan sangat luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada, saya ingin menjelaskan kenapa Avalokitesvara sangat diterima luas di kalangan para simpatisan maupun masyarakat umum. Mereka di hari-hari tertentu ikut berbondong-bondong untuk memberi hormat, memberi sujud, ataupun memohon doa-doa, harapan-harapan mereka agar terwujud atau terlaksana. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kita bisa melihat di beberapa wihara yang mereka Sakyamuni, namun mereka juga memfasilitasi, bahkan membuat altar Kuan Yin. Altar Kuan Yin ini dijadikan sarana agar para umat yang datang di wihara itu juga bisa memberikan hormat, mengajukan doa dan permohonan kepada Kuan Yin Posat Mahosat. Ada beberapa teori dhamma yang berkaitan dengan Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva atau Avalokitesvara ini, yang ditulis oleh seorang biku Piyasilo Mahatera, yang judul bukunya Avalokitesvara Asal Perwujudan dan Makna. Ini diterbitkan oleh Karanea, penerbit buku, yang mengatakan kenapa atau faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Avalokitesvara diterima begitu luas di kalangan umat Buddha maupun para simpatisannya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kitab suci. Doktrin bahwa Avalokitesvara adalah jelmaan karuna Sang Buddha atau kasih sayang Sang Buddha didasarkan pada kitab suci Buddhis termasuk kanon Pali. Dikatakan bahwa Sang Buddha bangkit dari pagi hari dari pencapaian karuna agung, mengamati dunia atau Mahakaruna Samapatino Wutahaya Lokam Volokento, ditulis dalam Digha Nikaya 2 halaman 39. Itulah Bapak Ibu saudara sekalian yang berkaitan dengan kitab suci. Kemudian yang kedua adalah sifat Sang Buddha. Dalam Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha berkata bahwa beliau muncul dalam 8 kumpulan orang mulia, brahmana, perumah tangga, pertapa, 4 raja dewata atau Catu Maharajikawa Dewa, 33 dewa atau Tawatimsa, Mara dan Brahma, melihat dan berbicara seperti mereka untuk mengajar dharma, mendorong, memperbaiki dan mengembirakan mereka tanpa dikenali sama sekali oleh mereka. Ditulis dalam Digha Nikaya 2 nomor 109. Avalokitesvara menunjukkan sifat-sifat yang sama. Kemudian yang ketiga,
pengendalian Sang Buddha terhadap waktu. Sedikitnya dalam 2 peristiwa Sang Buddha menunjukkan pengendaliannya terhadap waktu. Dicontohkan yang pertama adalah ketika Sang Buddha menimbulkan gambaran bidadari cantik luar biasa dalam pikiran Kema, Sang Ratu Bimbisara, dan membiarkannya melihat bidadari itu melewati masa muda, dewasa, usia tua, dan mati dalam waktu singkat. Ditulis dalam Digha Nikaya 4 nomor 168. Itu contoh yang pertama. Dicontohkan yang kedua adalah ditemukan dalam Mahaparinibbana Sutta, di mana Sang Buddha mengisyaratkan kemampuannya, hasil pencapaiannya akan jalan pencapaian beruas 4 iddhipada untuk hidup selama 1 kalpa. Bisa berarti masa hidup normal manusia atau 1 masa dunia kepada Ananda, ditulis dalam Digha Nikaya 2 nomor 103 dan 117. Kemudian yang keempat, sifat adi duniawi Sang Buddha. Karena seorang Tathagata tidak bisa dipahami walaupun sedang muncul di dunia ini, tidak layak mengatakannya bahwa setelah wafat Tathagata itu tidak ada, ada dan tidak ada, atau bukan ada dan tidak ada. Ditulis dalam Sanyutta Nikaya 3 nomor 118 dan Majjhima Nikaya bab 1 nomor 488. Kepada Dona Sang Brahmana yang melihat jejak kakinya, Sang Buddha dalam menjawab pertanyaannya menyatakan bahwa keberadaannya tidak bisa digolongkan ke dalam makhluk apapun, dewa, makhluk kedewaan, yaksa, ataupun manusia. Tetapi istilah Buddha lah paling sesuai baginya. Dalam Anguttara 2 nomor 38. Kekuatan Sang Buddha itu di luar pemahaman pikiran yang belum cerah. Avalokitesvara sebagai kekuatan spiritual positif bagi umat Buddha yang tak terhitung banyaknya selama berabad-abad adalah aspek pikiran tertinggi yang tidak bisa dicabut. Kemudian yang kelima, pemanusiaan Sang Buddha. Terlalu memanusiakan dan tidak melegendakan Sang Buddha membuatnya terlihat seperti guru dharma yang tak berdaya. Dia wafat di nirwana. Dia tidak bisa menolongmu. Anda harus menolong diri sendiri. Ini adalah obat yang tepat di waktu yang salah. Sebagai akibatnya, umat awam yang putus asa, khususnya Theravada, mulai berpaling ke dewa Hindu di Sri Lanka, pemujaan Net Burma, dewa bumi Muang Thai, dan Buddha bermuka 4 Malaysia dan Singapura. Yang terakhir adalah pembaharuan yang dikenalkan oleh Biku Muang Thai yang ternyata jadi sangat terkenal dengan pemujaan materialistisnya. Avalokitesvara tidak boleh disalahartikan sebagai dewa Hindu yang ditemukan oleh biksu yang putus asa agar bisa menyelamatkan agamanya yang sedang sekarat. Dia mewakili jawaban bagi kebutuhan yang menekan dan pengalaman hidup bagi orang kebanyakan yang melihat Buddha Dharma. Lebih dari sekedar kitab suci dan pengetahuan, atau lebih buruk daripada itu, sebagai komersialisasi religius dan apati spiritual. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, itulah kenapa alasan Kwan Im Posat Mosat ini atau Avalokitesvara sangat terkenal di kalangan
masyarakat kalayak rame. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kwan Im Pusat Maosat benar-benar selalu berkenan menjawab doa-doa setiap umatnya yang meyakini beliau dan yang berjodoh dengan beliau. Semoga wabah corona yang saat ini melanda penduduk dunia dengan kekuatan berkah Kwan Im Pusat Maosat, dengan timbunan kebajikan dari seluruh penduduk dunia, dan juga doa restu dan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh sekian lama ini akan segera menunjukkan hasil yang maksimal. Masyarakat dunia bisa kembali beraktivitas, bekerja kembali, dan kita bisa berkarya sesuai dengan bidang masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita bersama-sama selalu merenungkan tentang kehidupan ini yang hakikatnya adalah tidak kekal adanya. Kita pernah mengalami hidup tenang, hidup damai. Dalam kondisi saat ini bisa berubah. Orang yang tadinya bisa nyaman bekerja, berkarya di dalam bidang masing-masing, akhirnya mereka saat ini tidak bisa bekerja lagi karena wabah virus corona ini. Marilah kita bersama-sama bergotong royong yang mampu menolong membantu mereka yang tidak mampu dengan memberikan sumbangan donasi besar atau kecil dari Bapak Ibu yang diberikan kepada warga masyarakat yang sangat membutuhkan, besar artinya untuk bisa menyambung kehidupan. Dan juga dengan peristiwa ini, dengan fenomena ini, kita bersama-sama bisa menjalin tali silaturahmi, bisa memperkuat rasa solidaritas kita kepada masyarakat yang tidak mampu. Dan di tengah-tengah keluarga kita bisa bersama-sama mempererat hubungan kita sebagai anggota keluarga yang selama ini mungkin kita terlalu banyak bekerja di luar rumah, mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga. Namun kesempatan ini kita mempunyai waktu yang cukup untuk berkumpul, untuk membagi pengalaman-pengalaman dengan seluruh anggota keluarga. Semoga di samping wabah ini akan membuat kita hidup lebih baik, akan membawa hidup kita tentang kehidupan ini. Semoga banyak manfaat atau hikmah yang dapat kita ambil. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk menutup renungan pada hari ini, marilah kita bersama-sama membawakan sebuah pujian, yaitu percikan air suci atau yang cecing sue. Untuk mengetahui lagu atau pujian Kwan Im ini akan saya bacakan terjemahannya, karena lagu ini menggunakan bahasa Mandarin. Percikan air suci, sinar Buddha bagaikan mentari, menerangi 10 penjuru alam. Percikan air suci memberkati seluruh alam, menambah berkah kesejahteraan. Maha sempurna Bodhisattva Kwan Im, jikanya memenuhi di mana saja. Welas asih seperti mega, siraman air berkah Dharma menghilangkan semua derita. Bodhisattva bagaikan rembulan nan sejuk indah, pancarkan welas asihnya yang sempurna. 8 kebajikan yang sempurna, menolong yang bersalah. Bara api berubah menjadi teratai indah. Maha mulia Bodhisattva Kwan Im, menolong di lautan samsara. Kebijaksanaannya sempurna, kesuciannya mulia, menerangi seluruh alam semesta. Jasa kebajikannya selalu memperindah tanah suci. Kwan Im berada di mana-mana. Di mana ada yang memohon, di situ ada pertolongannya. Tampalah tubuh sempurna di mega indah. Setiap pagi dan senja memuliakanlah Kwan Sein. Terpujilah Bodhisattva Kwan Sein. Maha welas asih, maha sempurna,
kebajikan yang tak terhingga banyaknya.